Halo, pernah nggak sih kan berpikir mengapa kalau asam lambung lagi naik atau mak lagi kambuh, nafas kita tuh jadi bisa bau loh. Jadi di sini aku akan menjelaskan singkat mengenai bagaimana mekanisme hal itu dapat terjadi. Jadi yang pertama, bau mulut atau halitosis pada individu yang mengalami reflux asam atau gastritis merupakan manifestasi dan interaksi kompleks antara sistem pencernaan bagian atas dan rongga mulut. Jadi dalam keadaan normal, lambung menghasilkan asam klorida atau HCl yang disekresikan oleh sel parieta di mukosa fundus dan korpus lambung. Sekresi ini diatur oleh stimulasi saraf parasimpatis, hormon gastrin, dan histamin. Asam lambung berfungsi mencerna protein dan membunuh mikroorganisme. Namun, lingkungan lambung yang sangat asam ini secara fisiologis dijaga agar tidak naik ke esofagus melalui kerja stifer esofagus di bawah, yang menutup rapat antara esofagus distal dan lambung. Ketika gangguan seperti reflux atau gastritis, mekanisme ini terganggu. Pada refleks tonus, LES menurun akibat pengaruh peningkatan tekanan intraabdomen, konsumsi kafein, alkohol, nikotin, atau kelainan anatomi seperti hiatal hernia. Akibatnya, sebagian isi lambung yang bersifat asam dan mengandung enzim pencernaan seperti pepsin dan empedu dapat naik ke dalam esofagus dan bahkan menyebabkan orofaring. Paparan berulang asam ini menyebabkan iritasi mukosa esofagus dan faring. Ketika terjadi gangguan seperti reflux atau gastritis, mekanisme ini dapat terganggu. Pada refleks tonus, LS menurun akibat pengaruh peningkatan tekanan intraabdomen. Konsumsi kafein, alkohol, nikotin, ataupun kelainan anatomi seperti hiatal hernia, akibatnya sebagian isi lambung yang bersifat asam dan mengandung enzim pencernaan seperti pepsin dan empedu dapat naik ke esofagus dan bahkan mencapai orofaring. Paparan berulang asam ini menyebabkan iritasi mukosa esofagus dan faring, sehingga memicu rasa asam di mulut atau regurgitasi asam. Molekul-molekul asam yang senyawa volatil, sulfur, dan isi lambung yang dapat langsung terbawa melalui airan udara ke rongga mulut dan hidung menimbulkan bau yang tidak khas, bau sedap yang tidak khas. Sementara pada gastritis, peradangan mukosa lambung dapat menyebabkan perubahan pada sekresi asam dan lendir. Proses inflamasi ini umumnya disebabkan oleh infeksi Helicobacter pylori, konsumsi NSAID, atau stres fisiologis. Secara anatomi, jalur hubungan antara lambung, esofagus, dan rongga mulut memungkinkan gas atau cairan yang mengandung molekul bau naik ke atas. Refleks yang berulang juga dapat menyebabkan esofagitis erosif, di mana epitel mukosa esofagus mengalami inflamasi kronis. Proses inflamasi ini memicu pelepasan mediator seperti prostaglandin, histamin, dan sitokin proinflamasi yang memperburuk sensitivitas mukosa dan memperlambat penyembuhan. Selain itu, asam dan empedu yang naik ke rongga orofaring dan merusak mukosa oral dan lidah posterior, sehingga menyebabkan area anaerob tempat bakteri penghasil FLVSC seperti Fusobacterium nucleatum dan Porphyromonas gingivalis berkembang. Sekian dari. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan, yaitu adalah dari sisi fisiologis oral, lingkungan mulut yang terpapar asam dan empedu menjadi lebih kering karena gangguan produksi saliva. Normalnya saliva ini berfungsi menetralkan dengan asam melalui kandungan bikarbonat serta membersihkan debris yaitu makanan dan mikroba saat reflux terjadinya secara kronis. pH saliva menurun dan berfungsi buffer melemah menyebabkan kolonisasi bakteri anaerab meningkatkan di dorsum lidah, tonsil, dan gingiva. Kumulasi bakteri tersebut juga menghasilkan metabolit bau seperti asam lemak volatil, idol, skatol, dan juga amin biogenik. Nah, secara patofisiologis ini tahapan pembentukan bau mulut dapat dijelaskan, yaitu sebagai berikut ini. Pertama, terjadi gangguan menghalangnya gastroesofageal yang memungkinkan isi lambung naik ke arah orofaring, yaitu reflux event. Kedua, komponen asam pepsin dan empedu yang naik mengiritasi mukosa orofaring serta mengubah mikrobiota, yaitu lokal dan pH. Ketiga, bila terdisertai gastritis kronis akibatnya H. pylori, pembentukan amonia dan senyawa
sulfur meningkatnya. Keempat, berkurangnya sekresi saliva dan juga memperburuk retensi senyawa bau di rongga mulut. Kombinasi keempat faktor ini menghasilkan halitosis, yaitu gastrointestinal origin, yang berada dari halitosis oral origin seperti akibat penyakit gusi atau karies. Nah, dalam kasus ini lanjut kondisi ini juga dapat menyebabkan sensasi bau asam dari perut. Nah, yang bahkan tercium oleh orang di sekitar jika reflux disertai esofagitis berat, juga ulserasi mukosa dapat terjadi melepaskan darah dan protein yang menjadi substrat tambahan bagi mempertumbuhkan bakteri anoarp di rongga mulut. Dengan demikian, bau mulut ini pada penderita reflux atau gastritis. Nah, maka dari itu adalah hasil dari serangkaian perubahan anatomi, kerusakan penghalang les dan mukosa. Ini gangguan fisiologi, reflux asam, penurunan pH saliva, penurunan pembersihan oral. Dan proses ini patologis ya, dengan inflamasi kronis. Jadi kolonisasi ini bakteri serta pembentukan senyawa volatil. Mekanismenya ini mencerminkan hubungan erat antara sistem pencernaan bagian atas dan kesehatan rongga mulut. Nah, di mana gangguan lambung tidak hanya menyebabkan nyeri epigastrium atau rasa terbakar, tetapi juga dapat termanifestasi melalui aroma napas yang khas akibat perubahan biokimiawi dan mikrobiologis yang kompleks. Seperti itu.